Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dengan yang lembut-lembut, jiggly tuh, goyang-goyang gemoy. Nah, ini adalah Casutera atau Castella, bolu khas dari Jepang. Walaupun mungkin ini asalnya dari Spanyol ya. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk tepung bisa gunakan tepung terigu protein rendah ataupun serbaguna, telur, gula pasir, air susu, minyak sayur. Minyak sayurnya dihangatkan dulu ya, tapi tidak 100 derajat atau tidak mendidih, sampai hangat aja, kurang lebih 50 derajat Celcius. Kemudian coklat bubuk, boleh merek apa aja, garam, dan baking powder. Ini adalah bahan yang pertama. Nah, pertama-tama akan kita pisahkan dulu kuning dan putih telurnya. Agar putih telurnya itu nanti bisa mengembang dengan baik, sebaiknya wadah itu kalian siapkan wadah yang bersih, kering, tanpa setetes air pun. Nah, ini akan kita pisahkan dulu kuning dan putih telurnya. Jadi kualitas mering atau kocokan putih telur itu tergantung dari putih telurnya juga. Kalau putih telurnya itu bagus, mudah sekali untuk dipisahkan dan masih kental ya. Nah, ini kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Sekarang siapkan wadah, kita tuangkan minyak sayur atau minyak goreng yang hangat tadi, dihangatkan dulu. Kemudian saring coklat bubuk, boleh coklat bubuk merek apa aja. Ini Mama Iji agak coklat lebih tua ya, pekat warnanya. Kemudian masukkan garam dan gula pasir. Kemudian kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur dengan baik. Lalu masukkan kuning telurnya ya, bertahap gitu deh, satu-satu gitu ya. Kemudian kita aduk lagi. Lalu masukkan air susu. Air susu ini bisa UHT atau 2 sendok makan susu bubuk yang ditambahkan dengan cairan susu sesuai resep. Kemudian kita saring lagi tepung terigunya. Kemudian masukkan juga baking powder. Aduk lagi. Nah, ini caranya mudah banget. Tinggal diaduk sampai merata dan gula pasirnya itu udah nggak terlalu berasa lagi ya, gerindil-gerindilnya. Nah, Castella atau Casutera ini lebih lembut dari chiffon cake. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat meringnya. Putih telur dan ditambahkan dengan COT, cream of tartar, atau kalau kalian nggak ada COT itu bisa gunakan perasan air jeruk nipis. Nah, untuk pertama kita mixer dulu secara perlahan, dari kecepatan rendah dulu. Nah, jika udah berbusa, lalu masukkan gulanya secara bertahap. Masukkan gula 3 tahapan. Nah, letakkan gula itu kalau bisa pada permukaan busanya ya. Jadi gulanya tidak tertandak di bawah dan tidak berat untuk putih telurnya itu mengembang. Nah, ini kita masukkan 3 tahap. Jadi dari mix rendah sampai tinggi dan sampai kaku stiff peak seperti ini, berjambul. Nah, jika udah kaku, kita balik, ini wadahnya nggak akan tumpah. Oke, ini tahapan yang paling penting. Setelah itu kita siapkan loyang diameter 18 cm. Seluruh permukaannya dilapisi oleh baking paper. Mama Iji lebih rekomen ya dengan baking paper karena lebih mulus jika dibanding dengan kalian olesi dengan margarin, taburi terigu. Nah, ini untuk tahapan pertama, masukkan kurang lebih 2 sendok sebagai pancingan dulu, kemudian diaduk. Tahapan selanjutnya kita bagi menjadi 3 tahap. Masukkan putih telurnya 3 tahap. Dan ini lagi teknik yang paling penting, teknik aduk lipat balik. Jadi lipat balik itu tangan kanan spatula ini mengaduk dan tangan kiri juga memutar bowl atau wadahnya. Ini tahapan yang kedua, sama, kita aduk lipat balik nih secara perlahan. Tapi walaupun nggak perlahan, jika kocokan miringnya itu baik, itu dia akan terus mengembang, nggak akan mencair. Oke,
Ini udah tercampur semuanya. Gak usah terlalu lama juga loh ya, yang pasti sampai tercampur aja. Kemudian siapkan loyang, lalu isi dengan air panas atau air mendidih, karena kita akan menggunakan teknik oven Mary dalam mengovennya agar castella ini lembut dan lembab. Jadi teksturnya emang beda dari spong dan sifon ya. Nah, kemudian kita masukkan dulu hampir seluruhnya adonan ke dalam loyang, jangan lupa dihentakkan. Kemudian letakkan pada wadah yang berisi air panas, masukkan kembali sisanya. Nah, sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu 20 menit dengan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Kemudian kita aduk dulu ya, seperti itu dengan tusuk sate ataupun gagang sendok agar gelembung udaranya tidak terjebak. Ini kita oven dengan api atas bawah 160 derajat Celcius 55-60 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Ini dia tahapan penggelembungannya. Tuh tinggi banget ya. Nih, semakin lama permukaannya semakin mulus, jadi disesuaikan aja ya dengan suhu oven kalian masing-masing sambil dilihat-lihat. Sekiranya udah 50 menitan, jangan lupa dites tusuk seperti ini. Nah, adonannya masih tertinggal sedikit, berarti ini waktunya sebentar lagi matang. Dan akhirnya 60 menit sudah, dan ini dia hasilnya. Jadi kita memanggangnya itu dengan slow suhu. Suhunya rendah ya. Nah, ini jadi waktunya itu memang agak lama. Coba kalian lihat, ini lebih mudah sekali kalau kita menggunakan baking paper, langsung melorot. Nih, beda juga ya dengan sifon yang harus langsung dibalik. Ini jiggly banget, goyang-goyang, gemoy-gemoy, lembut dan lembab banget ini. Dijamin pastinya ya nggak bakal seret. Nah, umumnya castella ini berbentuk persegi ya, tapi kali ini Mama ingin yang berbeda, pengen yang bulat. Sekarang kita coba potong. Nah, dari potongannya aja udah kalian bisa lihat ya. Tuh, ini idola banget karena sebenarnya kalau kalian biasa buatnya, ini cepet aja. Nggak sampai setengah jam proses pembuatannya itu udah selesai. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita goyang-goyangkan lagi. Sangat lembut. Dimakannya ringan banget. Habisnya juga cepet. Hanya dengan 4 telur loh. Lumayan besar kuenya. Nah, ini bagian permukaan. Suka banget mencet-mencetnya. Sangat lembut. Nih, sekarang kita coba potek. Kita belah. Nih. Gimana ya? Agak tuh kenyal-kenyal gimana gitu. Nggak kenyal juga sih. Sebaiknya kalian coba sendiri karena caranya sangat mudah. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.